Jenis-jenis informasi yang merugikan. Pertama, misinformasi. Informasi yang salah, tetapi si penyebar menganggap informasi tersebut benar. Contoh, seorang teman di media sosial membagikan artikel berita palsu yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 itu tidak aman. Yang kedua, disinformasi. Informasi yang salah dan si penyebar sengaja menyebarkan untuk menipu. Contoh, seorang politisi menyebarkan berita palsu yang mengklaim bahwa lawannya terlibat dalam kasus korupsi untuk merusak reputasinya. Yang ketiga, malinformasi. Potongan informasi benar yang digunakan untuk merugikan atau menjelekkan orang lain. Contohnya adalah seorang wartawan memotong percakapan seorang tokoh publik agar terlihat seperti ia berkata hal yang tidak pantas, padahal konteksnya sebenarnya berbeda. Ciri-ciri disinformasi. 1. Kalimat yang dimulai dengan judul yang heboh dan berlebihan. Seperti contoh di berikut di samping ini. 2. Huruf kapital dengan secara serampang dan kadang-kadang menggunakan warna yang mencolok. 3. Kualitas foto dan grafis lainnya buruk. Seperti contoh di samping ini. 4. Mencatut lembaga atau figur publik. Biasanya menggunakan beberapa figur publik yang kita kenal seperti Bapak Presiden kita atau yang lain-lain. 5. Isi yang tidak masuk akal. Seperti contoh di samping ini. 6. Dukungan buktinya palsu atau tidak dapat dilacak. 7. Tidak muncul di media berita manapun. Jadi misalnya kita mencari berita tersebut dan tidak ada sumber yang jelas yang dapat kita temukan, jangan langsung dipercaya ya. Efek samping dari informasi yang merugikan. Dalam era digital ini ada 3 informasi, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ketiga jenis informasi tersebut dapat memberikan dampak negatif pada individu dan masyarakat. Misinformasi dapat menyebabkan informasi yang tidak benar. Sementara disinformasi adalah informasi yang disebarkan dengan maksud untuk menyesatkan dan manipulasi orang yang menerima informasi tersebut. Malinformasi adalah informasi yang tidak lengkap ataupun tidak akurat yang disebarkan tanpa sengaja. Nah, dampak negatif dari ketiga jenis informasi tersebut meliputi kebingungan, ketidakkepercayaan, polarisasi sosial, dan bahkan konflik maupun kekerasan. Ketidakmampuan masyarakat dalam membedakan antara informasi yang benar maupun salah dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu dan masyarakat untuk menjadi cerdas dan teliti dalam mengakses dan membagikan informasi di area digital. Cara mengecek kebenaran informasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengecek kebenaran informasi yang ada di media sosial. 1. Pastikan bahwa sumber informasi tersebut dapat dipercaya dan sebelum Anda mempercayainya. Cek fakta. Gunakan mesin pencari atau situs web pengecekan data yang ada di website Google yang bisa Anda pakai untuk mengecek informasi sebelum Anda mempercayainya. 2. Periksa tanggal. Periksa tanggal publikasi informasi untuk memastikan bahwa informasi tersebut masih relevan dan akurat. Periksa dari beberapa sumber. Contohnya, pastikan bahwa informasi tersebut benar dan memeriksa informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Tinjau konteks. Pastikan bahwa tidak ada informasi yang hilang atau disalahartikan dengan meninjau konteks informasi yang ada. Gunakan akal sehat. Pertimbangkan apakah informasi tersebut masuk akal dan tidak bertentangan dengan informasi yang telah Anda ketahui sebelumnya. Jadi kita akan memberikan cara untuk mencegah penyebaran informasi yang merugikan di media sosial. Jadi yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah periksa kebenaran informasi sebelum Anda membagikannya. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan sebuah informasi, misalnya dikirim oleh si A ke Anda, maka Anda bisa mencarinya di internet atau di Google Fact Checker untuk mengetahui bahwa informasi tersebut benar atau tidak sebelum Anda membagikannya ke orang lain. Yang kedua, gunakan media sosial dengan bijak. Jadi Anda bisa menggunakan media sosial Anda dengan bijak, seperti apabila Anda memiliki sebuah
informasi seperti yang tadi, maka sebelum Anda share, Anda cek dulu kebenarannya. Jangan langsung main share aja ya. Yang ketiga, laporkan informasi palsu. Jika Anda menemukan sebuah informasi yang palsu, misalnya yang tadi Anda sudah cek di Google Fact Checker dan jawabannya adalah keliru atau bukan fakta, Anda bisa melaporkan ke pihak yang bersangkutan ataupun pihak yang berwenang seperti polisi ataupun ke orang yang bersangkutan. Yang keempat, edukasi diri dan orang lain. Jadi misalnya Anda berada di grup ya, grup tersebut biasanya ada orang tua atau siapapun yang kurang mengerti untuk mengecek kebenaran dari sebuah informasi. Jadi Anda bisa mengedukasi mereka untuk menggunakan beberapa situs untuk mengecek informasi tersebut dengan benar atau tidak. Lalu yang kelima, ikuti sumber informasi yang terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendapatkan informasi yang aktual dan sesuai dengan fakta, maka Anda bisa menggunakan Anda bisa mencari sumber informasi dari berita-berita yang sudah valid ataupun penerbit yang sudah valid. Misalnya seperti Anda mencari di channel berita ataupun di situs-situs yang sudah terpercaya. Halo teman-teman, saya akan menunjukkan cara menggunakan Google Toolbox ya. Sekarang kita ke Google dulu ya. Terus kita tekan Google Fact Check. Oke. Nah, disitu kan ada yang paling atas, kita tekan. Oke. Nah, ini teman-teman mau cek fakta di mana nih? Coba aku tekan Indonesia saja ya. Nah, muncul tuh ada itu klaim warga Australia demo minta damai dengan Indonesia. Rupanya fakta ratingnya salah. Ada lagi yang mengatakan sperma pria yang tidak divaksin akan bernilai tinggi di masa depan. Diartikan ratingnya salah atau hoax ya. Nah, banyak tuh berita hoax yang di luar sana. Nah, coba aku cek yang ini ya. Nah, Kemenkes sanggah artikel palsu tentang nilai tinggi sperma yang tidak divaksin. Berarti hoax ya teman-teman ya. Itu dia cara menggunakan Google untuk memeriksa website yang fakta atau berita yang salah atau benar. Terima kasih. Jenis-jenis informasi yang merugikan. Pertama, misinformasi adalah informasi